Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh anak-anakku sekalian. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di situasi pandemi seperti ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa Anda pahami dengan seksama. Oke, selanjutnya saya ingin mengabsen dulu ya kepada kalian semua. Untuk nama yang sudah saya sebutkan, silakan angkat tangan atau lambaikan tangan. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu tentang pemetaan. Jadi pentingnya pemetaan untuk kita pelajari ini adalah dengan peta kita bisa mengetahui jarak suatu tempat ke tempat lain, dan juga bisa mengetahui letak lokasi suatu daerah di muka bumi ini. Yang pertama juga kita akan mempelajari tentang cara menghitung skala peta, di mana skala adalah berfungsi untuk mengetahui jarak sebenarnya pada peta. Oke, tujuan pada pertemuan kali ini adalah saya harapkan kalian mampu untuk mengetahui jenis-jenis peta, dan juga mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis peta, dan juga kalian mampu untuk menghitung skala peta. Untuk itu silahkan cermati materi atau video yang akan saya sajikan. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada saya, atau silahkan diskusi kepada teman-teman kalian sendiri. Oke, silahkan cermati videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pemetaan, karena untuk materi berikutnya akan saya jelaskan pada pertemuan berikutnya juga. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu peta. Secara umum, pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi yang telah diperkecil menurut ukuran geometris pada bidang datar sesuai penampakannya dari atas. Menurut ICA atau International Cartographic Association, peta diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur penampakan abstrak dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, dan umumnya digambarkan pada bidang datar secara diperkecil atau diskalakan. Sedangkan menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosurtanal, peta merupakan wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, yang merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkatan pembangunan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur peta. Yang pertama ada judul peta, berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua ada garis astronomis, yang berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat dalam tepi peta, yang biasanya berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Kemudian yang ketiga ada inset, menunjukkan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah di sekitarnya. Misalnya, peta Pulau Sumatera sebagai peta utama, sehingga untuk melihat posisi Pulau Sumatera dengan pulau-pulau lainnya, maka dibuat peta Indonesia sebagai insetnya. Yang keempat ada garis tepi peta, yang berguna untuk membantu dalam pembuatan peta agar terlihat lebih rapi. Kemudian yang kelima ada skala peta. Skala peta berguna untuk membandingkan jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Macam-macam skala peta ada 3, yakni skala verbal. Skala verbal adalah skala yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam suatu kalimat langsung yang tegas. Contohnya, pada sebuah peta dituliskan skala 1 cm untuk 1 km. Ini berarti bahwa setiap jarak 1 cm dalam peta setara dengan jarak 1 km pada jarak sesungguhnya. Kemudian yang kedua ada skala angka, yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dalam perhitungannya dengan angka. Skala ini paling lazim digunakan dalam pembuatan peta pada umumnya.
Contohnya adalah pada sebuah peta dituliskan skala 1:1 juta. Ini berarti bahwa setiap satu satuan jarak dalam peta setara dengan jarak 1 juta satuan yang sama pada jarak sesungguhnya. Yang ketiga ada skala batang. Skala batang menggunakan batang garis lurus yang memiliki beberapa ruas dengan jarak yang sama. Di antara ruas-ruas tersebut seperti garis bilangan. Skala tersebut dapat pula berbentuk grafik atau gambar yang menunjukkan jarak antar bagian. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber peta. Sumber peta berguna untuk mengetahui sumber data dalam pembuatan peta. Kemudian yang ketujuh ada tahun pembuatan, berguna untuk mengetahui waktu pembuatan peta. Kemudian yang kedelapan ada orientasi peta, menunjukkan arah peta. Kemudian yang kesembilan ada simbol peta. Simbol peta berupa tanda konvensional untuk mewakili benda yang sebenarnya. Klasifikasi simbol peta berdasarkan ciri-cirinya ada 3. Yang pertama simbol titik, simbol garis, dan simbol luasan area. Kemudian klasifikasi simbol peta berdasarkan wujudnya ada 3 juga. Yang pertama simbol vektoral atau pictorial, yang kedua ada simbol geometrik, yang ketiga ada simbol huruf dan angka. Kemudian yang terakhir adalah warna peta. Selain untuk memperindah dan mempercantik peta, warna peta berfungsi untuk menggambarkan kondisi peta seperti gambar hijau yang menunjukkan daratan dan biru yang menambahkan lautan. Kemudian ada legenda, yaitu keterangan dari simbol peta agar mudah dipahami. Dan yang ke-12 ada lettering, berfungsi untuk mempertegas arti simbol yang ada.
Selanjutnya ada proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Jenis-jenis proyeksi peta ada 3. Yang pertama ada proyeksi zenital yang dibagi menjadi proyeksi gnomonic, terus ada proyeksi stereografik, juga ada proyeksi ortografik. Kemudian yang kedua ada proyeksi silinder, di mana proyeksi silinder adalah keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus vertikal. Proyeksi ini tepat untuk menggambarkan daerah ekuator sebab di arah kutub terjadi pemanjangan garis atau pemekaran. Yang ketiga ada proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung bola bumi. Bidang kerucut ini kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat untuk menggambarkan daerah-daerah rintang 45 derajat. Kemudian berdasarkan sumbu simetrinya, proyeksi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada proyeksi zenital normal, yaitu bidang proyeksinya bersinggungan langsung dengan kutub. Yang kedua ada proyeksi zenital miring, bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat kutub dan ekuator. Yang terakhir ada proyeksi zenital transversal, di mana bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan jenis-jenis peta. Ada jenis peta berdasarkan skala. Ada yang pertama ada peta kadaster, di mana peta ini berskala 1:100 sampai 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk membuat sertifikat tanah. Kemudian yang kedua ada peta skala besar yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000, di mana untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten. Kemudian ada peta skala sedang, yaitu peta dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta ini biasanya digunakan untuk menggambarkan wilayah yang agak luas seperti peta provinsi Jawa Timur. Kemudian yang terakhir ada peta skala kecil, di mana peta ini berskala 1:500.000 sampai 1:1.000.000. Peta ini untuk menggambarkan daerah yang cukup luas seperti peta negara Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peta berdasarkan isinya ya. Yang pertama ada peta umum. Peta umum dibagi menjadi 2. Yang pertama ada peta topografi. Peta topografi adalah peta yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Contoh peta topografi adalah 1. Peta planimerik adalah peta yang menyajikan beberapa unsur jenis permukaan bumi dan penyajian informasi ketinggian. Yang kedua ada peta kadaster, yaitu peta yang menyajikan data mengenai kepemilikan tanah, ukuran, dan bentuk lahan serta beberapa informasi lainnya. Yang ketiga ada peta batimerik, yaitu peta yang menyajikan informasi kedalaman dan bentuk dasar laut. Kemudian jenis peta yang berdasarkan isi yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan kenampakan tertentu seperti kepadatan penduduk, peta transportasi, peta tanah, dan lain-lain. Contoh peta yang digunakan sebagai peta tematik adalah peta diagram. Pada peta ini, subjek tematik disajikan dalam bentuk diagram yang proporsional. Selanjutnya ada peta distribusi. Pada peta ini menggunakan simbol titik untuk menyajikan suatu informasi yang spesifik dan memiliki kuantitas nilai yang pasti. Kemudian ada peta isolin. Pada peta ini menyajikan harga numerik untuk distribusi yang kontinu dalam bentuk garis yang terhubung pada suatu nilai yang sama. Oke, yang terakhir saya ingin menjelaskan beberapa fungsi-fungsi peta. Yang pertama ada menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua untuk memperlihatkan ukuran,
luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang ketiga ada untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk pada permukaan bumi. Misalnya bentuk benua, bentuk negara, atau bentuk gunung. Yang keempat adalah untuk menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Yang kelima, untuk mengomunikasikan informasi ke ruangan. Yang keenam, untuk menyimpan informasi ke ruangan. Kemudian yang ketujuh adalah untuk membantu pekerjaan teknis, misalnya konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Kemudian yang kedelapan adalah untuk membantu desain, misalnya desain jalan dan bahan analisis spasial. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, silahkan kalian membuat kelompok beranggotakan 3-4 orang. Kemudian saya akan beri tugas. Tugasnya adalah kalian harus bisa membuat denah lokasi antara jarak rumah kalian ke sekolah ini, dan juga kalian harus membuat skalanya. Jadi output dari tugas ini adalah kalian bisa membuat dan menghitung skala peta. Selain itu, saya ingin memberikan tugas tambahan kepada kalian semua. Tugasnya yaitu bersifat individu. Jadi kalian harus mengerjakan tugas di bawah ini, yakni melengkapi tabel atau kolom tentang judul peta dan beberapa unsur-unsur peta lainnya. Untuk tugas individu ini, silakan kalian kerjakan di kertas folio bergaris, kemudian jawaban kalian foto dan dijadikan PDF, dikirimkan ke saya paling lambat pertemuan minggu depan. Apakah ada yang tanyakan terkait tugasnya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja ya. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.